Mengapa keterampilan komunikasi itu penting? Bagi banyak orang, ini adalah salah satu aspek kunci dalam mencapai sukses dalam kehidupan pribadi dan profesional. Tidak hanya sekedar kemampuan bicara dengan jelas, keterampilan komunikasi melibatkan berbagai aspek. Sebuah penelitian terkini menunjukkan bahwa lebih dari 70% pekerjaan yang ada saat ini memerlukan kemampuan komunikasi yang kuat. Selain itu, dalam hubungan pribadi, kemampuan untuk aktif mendengarkan dan berkomunikasi dengan baik adalah kunci untuk membangun hubungan yang sehat. Tidak hanya itu, keterampilan komunikasi yang baik juga dapat membantu Anda mengatasi konflik dengan lebih efektif dan membantu Anda dalam hal negosiasi. Dalam dunia bisnis, itu bisa membuat perbedaan antara kesepakatan yang sukses dan yang tidak. Jadi, apakah Anda ingin sukses dalam karir, membangun hubungan yang kuat, atau sekedar menjadi individu yang lebih efektif? Keterampilan komunikasi adalah hal yang penting. Dalam video ini, kami akan membantu Anda mengembangkan keterampilan komunikasi Anda. Sekarang, mari kita masuk ke dalam tips dan teknik yang akan membantu Anda meningkatkan keterampilan komunikasi Anda. Ini adalah bagian yang sangat penting, karena ini adalah langkah-langkah praktis yang dapat Anda terapkan dalam kehidupan sehari-hari Anda. Tips pertama, aktif mendengarkan. Pertama-tama, mari kita bicarakan tentang aktif mendengarkan. Apa itu dan mengapa itu penting dalam komunikasi? Aktif mendengarkan adalah kunci untuk memahami dengan lebih baik apa yang dikatakan oleh orang lain. Ini melibatkan memperhatikan dengan cermat. Ketika seseorang berbicara, cobalah untuk fokus sepenuhnya pada mereka. Alihkan perhatian dari gangguan eksternal. Tidak menginterupsi. Hindari menginterupsi orang yang berbicara. Biarkan mereka menyelesaikan pikiran mereka sebelum Anda memberikan respon. Mengajukan pertanyaan. Ajukan pertanyaan terbuka untuk lebih mendalam memahami apa yang mereka rasakan dan pikirkan. Sebagai contoh, ketika seseorang berbicara tentang masalah mereka, Anda bisa bertanya, apa yang membuat Anda merasa seperti itu? Atau, bagaimana Anda merasakannya? Aktif mendengarkan membantu Anda membangun hubungan yang lebih baik dan menunjukkan bahwa Anda peduli. Tips kedua, berbicara dengan percaya diri. Selanjutnya, mari kita bahas tentang berbicara dengan percaya diri. Kenapa ini penting dalam komunikasi? Ketika Anda berbicara dengan percaya diri, Anda memiliki kemampuan untuk mengkomunikasikan pesan dengan jelas. Orang lain akan lebih mudah memahami apa yang Anda katakan. Menginspirasi kepercayaan. Ketika Anda berbicara dengan percaya diri, orang lain lebih cenderung percaya kepada Anda. Untuk bisa meningkatkan rasa percaya diri dalam berbicara, pertimbangkan untuk berlatih bicara di depan cermin. Ini akan membantu Anda merasa lebih nyaman dengan suara Anda dan bahasa tubuh Anda. Mengatur tempo bicara. Hindari berbicara terlalu cepat atau terlalu lambat. Cobalah untuk berbicara dengan tempo yang nyaman dan jelas. Berpikir sebelum berbicara. Pertimbangkan kata-kata Anda sebelum Anda mengucapkannya. Ini akan membantu Anda menghindari percakapan yang kacau. Tips ketiga, komunikasi nonverbal. Terakhir, mari kita bicarakan tentang komunikasi nonverbal. Ini mencakup bahasa tubuh dan ekspresi wajah Anda, dan perannya dalam komunikasi tidak boleh diabaikan. Bayangkan situasi di mana seseorang berbicara kepada Anda dengan tatapan mata yang menghindar, bersikap tertutup, atau menggeleng-gelengkan kepala. Semua tanda-tanda ini mengirim pesan yang berbeda. Penting untuk menggunakan kontak mata. Ini menunjukkan bahwa Anda mendengarkan dan peduli. Menggunakan bahasa tubuh yang terbuka. Misalnya, hindari bersikap tertutup dengan menyilangkan tangan. Menggunakan ekspresi wajah yang sesuai. Ekspresi wajah Anda bisa mendukung apa yang Anda katakan. Sebagai contoh, ketika Anda mendengarkan seseorang dengan senyum ramah dan mata yang fokus, Anda menunjukkan minat dan dukungan. Sekarang,
Mari kita melihat studi kasus nyata yang akan membantu kita memahami bagaimana keterampilan komunikasi yang kuat dapat berperan dalam mencapai kesuksesan. Kami akan mengambil contoh cerita seorang wanita bernama Sarah. Sarah memulai karir sebagai seorang ahli IT yang sangat berbakat. Dia memiliki pengetahuan teknis yang luar biasa dan mampu menyelesaikan masalah teknis yang kompleks dengan mudah. Tapi ada satu hal yang dia sadari. Dia sering kesulitan berkomunikasi dengan rekan-rekan kerjanya. Di satu pertemuan, Sarah harus menjelaskan solusi teknis yang rumit kepada rekan-rekan yang tidak memiliki latar belakang teknis yang sama. Awalnya, dia berbicara dengan menggunakan istilah teknis yang sulit dimengerti oleh semua orang. Hasilnya, rekan-rekan kerjanya merasa bingung dan frustasi. Sarah menyadari bahwa pengetahuan teknis yang luar biasa saja tidak cukup. Dia memutuskan untuk mengembangkan keterampilan komunikasinya. Dia mulai mempraktikkan cara menjelaskan konsep teknis dengan bahasa yang sederhana dan menggunakan contoh nyata yang bisa dimengerti oleh semua orang. Selain itu, dia mempraktikkan keterampilan aktif mendengarkan untuk memahami kebutuhan dan masalah yang dihadapi rekan-rekannya. Hasilnya, perubahan ini memberi dampak besar pada karir Sarah. Rekan-rekannya lebih merasa nyaman bekerja dengan dia, dan mereka lebih cenderung mencari bantuan dan masukan dari Sarah. Dia juga menjadi lebih efektif dalam menyelesaikan konflik dan menjalani negosiasi yang sukses di tempat kerja. Apa yang bisa kita pelajari dari cerita Sarah? Pertama, memiliki pengetahuan teknis atau keahlian khusus saja tidak cukup. Keterampilan komunikasi yang baik dapat mengubah cara orang melihat Anda dan berinteraksi dengan Anda. Kedua, perubahan ini tidak terjadi dalam semalam. Sarah menginvestasikan waktu dan usaha untuk mengembangkan keterampilan komunikasinya. Ini mengajarkan kita bahwa pengembangan keterampilan komunikasi adalah suatu proses. Jadi, jika Anda ingin mencapai kesuksesan dalam karir atau kehidupan pribadi, jangan remehkan peran keterampilan komunikasi. Mempelajari bagaimana berbicara dengan jelas, mendengarkan dengan cermat, dan berkomunikasi dengan orang lain adalah langkah penting dalam perjalanan pengembangan diri Anda. Selanjutnya, mari kita lanjutkan dengan bagian berikutnya tentang latihan dan aktivitas yang dapat membantu Anda meningkatkan keterampilan komunikasi Anda. Mari kita fokus pada latihan dan aktivitas praktis yang akan membantu Anda meningkatkan keterampilan komunikasi Anda. Ingatlah bahwa pengembangan keterampilan komunikasi memerlukan latihan dan kesadaran diri. Mari kita lihat beberapa contoh latihan yang bisa Anda coba. Latihan 1. Aktif mendengarkan. Aktif mendengarkan adalah salah satu elemen kunci dari komunikasi yang baik. Salah satu latihan yang bisa Anda lakukan adalah latihan aktif mendengarkan. Pilih seseorang untuk berbicara tentang topik apapun, dan Anda harus mendengarkan dengan cermat selama 1 atau 2 menit tanpa menginterupsi. Setelah mereka selesai berbicara, berikan ringkasan singkat tentang apa yang Anda dengar. Ini membantu Anda berlatih aktif mendengarkan dengan penuh perhatian dan memahami pesan orang lain. Latihan 2. Berbicara dengan percaya diri. Untuk meningkatkan rasa percaya diri dalam berbicara, Anda bisa mencoba latihan berbicara di depan cermin. Berbicaralah di depan cermin tentang topik tertentu. Berfokus pada bahasa tubuh dan ekspresi wajah Anda. Ini akan membantu Anda merasa lebih nyaman dengan suara Anda dan meningkatkan penampilan saat berbicara di depan orang lain. Latihan 3. Permainan peran. Permainan peran adalah cara yang baik untuk memahami perspektif orang lain dan berlatih komunikasi dalam situasi yang berbeda. Anda dapat mencoba permainan peran dan skenario konflik, di mana Anda dan seorang mitra bermain peran dalam situasi konflik. Praktikan berkomunikasi dengan efektif untuk menyelesaikan konflik dalam permainan ini. Selain latihan tersebut, Anda juga bisa mencari kursus atau kelompok yang memfokuskan pada pengembangan keterampilan komunikasi. Ini dapat memberikan Anda kesempatan untuk berlatih dan memperdalam keterampilan Anda bersama dengan orang lain yang memiliki minat yang sama.
Ingatlah bahwa pengembangan keterampilan komunikasi adalah suatu proses. Dengan kesabaran dan latihan yang konsisten, Anda akan dapat mengamati perubahan positif dalam cara Anda berkomunikasi dengan orang lain. Selanjutnya, kita akan membahas kesalahan yang harus dihindari dalam komunikasi. Mari kita lanjutkan. Saat Anda bekerja pada pengembangan keterampilan komunikasi Anda, sangat penting untuk memahami kesalahan-kesalahan yang umumnya terjadi dan bagaimana menghindarinya. Mari kita tinjau beberapa kesalahan yang perlu dihindari dalam komunikasi, beserta nasihat tentang bagaimana mengatasinya. Kesalahan pertama, tidak mendengarkan dengan cermat. Salah satu kesalahan umum adalah kurang mendengarkan dengan cermat saat orang lain berbicara. Ini dapat membuat orang merasa tidak dihargai dan menghambat komunikasi yang efektif. Solusinya adalah latih diri Anda untuk aktif mendengarkan. Berikan perhatian penuh pada orang yang berbicara, hindari menginterupsi, dan ajukan pertanyaan untuk memastikan Anda memahami dengan benar apa yang mereka katakan. Kesalahan kedua, menggunakan bahasa tubuh yang tidak sesuai. Bahasa tubuh yang tidak sesuai dapat memberikan pesan yang berbeda dari apa yang Anda katakan. Ini bisa menyebabkan kebingungan dan konflik. Solusinya adalah, jadilah sadar akan bahasa tubuh Anda. Pastikan ekspresi wajah dan gerakan tubuh Anda mendukung pesan Anda. Hindari bersikap tertutup atau terlalu dominan. Kesalahan ketiga, berbicara terlalu banyak atau terlalu cepat. Terlalu banyak berbicara atau berbicara terlalu cepat dapat membuat pesan Anda sulit dipahami. Ini bisa membuat orang merasa kewalahan. Solusinya adalah berbicara dengan tempo yang nyaman. Berikan kesempatan kepada orang lain untuk berbicara dan jangan takut untuk membuat jeda dalam percakapan. Kesalahan keempat, tidak menggunakan bahasa yang sopan. Penggunaan bahasa kasar atau tidak sopan dapat merusak hubungan dan menciptakan konflik. Solusinya adalah gunakan bahasa yang sopan dan hormat dalam komunikasi Anda. Ingatlah etika dasar dalam berbicara dengan orang lain. Kesalahan kelima, tidak memahami audiens Anda. Salah satu kesalahan terbesar adalah tidak memahami audiens Anda. Apa yang efektif dalam berkomunikasi dengan satu kelompok mungkin tidak efektif dengan yang lain. Solusinya adalah selalu pertimbangkan siapa yang Anda ajak bicara dan sesuaikan komunikasi Anda dengan kebutuhan dan harapan mereka. Menghindari kesalahan-kesalahan ini adalah langkah penting dalam pengembangan keterampilan komunikasi Anda. Ingatlah bahwa perbaikan dalam keterampilan komunikasi memerlukan kesadaran diri dan latihan yang konsisten. Saat kita mengakhiri video ini, saya ingin mengingatkan Anda sekali lagi tentang pentingnya keterampilan komunikasi dalam kehidupan kita. Keterampilan komunikasi adalah kunci untuk membangun hubungan yang kuat, mencapai kesuksesan di tempat kerja, dan menjadi individu yang lebih efektif dalam berinteraksi dengan orang lain. Dengan meningkatkan keterampilan komunikasi Anda memiliki kesempatan untuk mempengaruhi dunia di sekitar Anda dengan cara yang positif. Jangan lupa untuk klik tombol like jika Anda menemukan video ini bermanfaat. Terima kasih.